Siapin di-grease shampoo-nya kurang lebih 10 ml dicampur dengan air 100 ml, kemudian kita blender sampai berbusa. Bisa aja teman-teman kocok pakai botol pengocok, tapi saya pengen coba tren cara kekinian baru yang bisa dipakai di pengaplikasiannya. Nah, kayak begitu ya teman-teman. Nah, baru teman-teman bisa aplikasikan ke bulu kucing. Karena si latte ini kondisinya dia udah belum mandi sekitar 2 minggu, saya aplikasikan di kondisi bulu kering. Tapi ketika teman-teman ngerasa kucing saya nggak terlalu berminyak, teman-teman bisa aplikasikan sampo penghilang minyak atau grease away shampoo-nya di kondisi bulu yang udah dibasahi. Karena dia itu emang bulunya berminyak banget, dan menurut saya cukup butuh degreaser yang lumayan ngangkat buat ngebersihin badannya. Saya aplikasikan di kondisi kering. Tapi ketika enggak, ya teman-teman bisa basahi dulu. Nah, teman-teman bisa ratakan, perhatikan juga di ekornya saya belah bagi dua. Saya kasih busa dari sampunya tadi sebadan ya teman-teman. Jangan sampai ada daerah yang tersisa, karena minyak ketika masih tersisa di bulu dan kulit kucing kalian, fungsi dan kandungan vitamin pada sampo selanjutnya itu tidak bakal terserap sempurna. Maka dari itu dikasihlah degreaser shampoo di tahap awal ya teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman, aplikasikan sebadan. Jangan sampai ada daerah yang tersisa. Teman-teman bisa ratakan, sisa samponya teman-teman bisa basuh ke badan-badannya, digosok pelan-pelan. Seperti itu ya teman-teman, bisa lihat. Nah, diamkan dulu sebentar, baru teman-teman bisa bilas. Saya sengaja nggak rendam di tahap awal ya, karena emang supaya tingkat pengangkatan minyaknya lumayan ngangkat gitu ya teman-teman. Setelah pembilasan degreaser, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu pemberian shampoo. Nah, di sini saya menggunakan shampoo Zuzu 2-in-1, jadi shampoo and conditioner. Nah, tahap ini berfungsi untuk memberikan vitamin dan memberikan kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh bulu dan kulit kucing kalian. Jangan di skip ya tahap ini, karena ini tahap yang paling penting. Teman-teman bisa skip tahap pertama, tapi untuk tahap yang pemberian shampoo nggak boleh, karena namanya aja grooming, memandikan kucing. Shampoo juga pasti ada, wajib banget. Ratakan shampoo ke seluruh badan ya teman-teman, jadi nggak terkecuali dari mulai punggung, ekor, belakang telinga, dada, dan siram-siram jika ada sisa shampoo. Tahap meraciknya sama seperti tahap di awal yang saya udah jelaskan di video. Nah, teman-teman bisa ratakan sebadan badan dari mulai punggung, ekor, kaki, pantat, ratakan dulu, diamkan setelah udah rata. Jadi teman-teman harus pastikan rata sebadan, baru diamkan dulu sekitar 1-2 menit. Kemudian jika udah rata, teman-teman bisa tambahkan air hingga ke daerah dada si kucing. Nah, seperti ini ya teman-teman, ditambah airnya. Teman-teman tunggu sampai airnya rata, maksudnya airnya sampai udah naik sedada. Baru setelah itu teman-teman bisa aplikasikan samponya dengan sistem rendam. Seperti itu teman-teman, lihat ya, ini kan lagi proses pengisian bak dengan air ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, isikan sampai air udah penuh. Nah, setelah penuh seperti ini teman-teman bisa siram-siramkan ke seluruh badan. Lamanya berapa lama? Nah, ini bisa teman-teman lakukan jika kucingnya baru banget dimandikan dengan sistem rendam. Teman-teman bisa gunakan sistem ini di 3-5 menit. Tapi ketika kucing kalian terbiasa dan udah nyaman dengan mandi sistem rendam, nah teman-teman bisa aplikasikan sistem kayak begini kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Nah, ini saya percepat videonya karena emang bakal lama, 10 menit hanya untuk ngelihat gimana saya ngebasuh-basuh kucing saya di tahap perendaman shampoo. Teman-teman bisa lihat seperti itu caranya.
Nah, siram-siram pelan-pelan, ratakan sebadan, belakang kuping, dada, kaki-kakinya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ketika dirasa pembasuhan udah selesai, teman-teman bisa buang air rendaman shampoo-nya ya teman-teman. Siram sisanya ke badannya. Jika udah selesai, baru teman-teman bisa lanjutkan ke tahap pembilasan shampoo hingga bersih. Nah, ini saya ngerekamnya sendiri ya. Nah, kayak begini, udah air basuhannya udah disiramkan, buang semuanya sampai bersih. Baru teman-teman bisa lanjutkan ke pembilasan badannya dengan menggunakan air bersih. Bilas semua sebadan ya teman-teman, jangan sampai ada daerah yang masih ada sisa samponya, karena pembilasan yang tidak sempurna bakal berpengaruh ke hasil dan berpengaruh ke kesehatan kulit dan bulu. Jangan sampai kucing kalian bulunya rusak, kering atau berjamur hanya karena pembilasan yang tidak sempurna. Teman-teman harus pastikan semua daerah di badannya tidak ada daerah yang tidak terbilas dengan bersih. Kalau saya pribadi, mending saya membilas dengan banyak air, tapi saya bisa pastikan bahwa kucing saya itu bersih dari bebas, maksud saya bersih dari sisa-sisa sampo. Jangan sampai masih ada daerah-daerah yang tersisa sampo karena pembilasan yang kurang bersih. Begitu ya teman-teman, seperti ini. Jadi saya ulang beberapa kali hingga daerah di seluruh badannya itu terbilas bersih. Nah, teman-teman pastikan juga di daerah bawah dagu, kaki, paha bawah, paha belakang itu juga daerah yang sering terlupakan untuk dicek kebersihannya setelah dibilas. Jadi jangan sampai daerah situ itu nggak terbilas bersih. Banyak teman-teman yang sering nggak ngecek daerah paha depan, leher itu udah terbilas sempurna atau belum. Jadi teman-teman pastikan lagi, jangan sampai terlewat itu ya. Sering banget teman-teman cat lover ketika memandikan hanya mengecek punggungnya udah bersih, ekornya udah bersih, tapi nggak mengecek daerah perut. Padahal daerah perut itu daerah yang paling banget gampang kusut. Itu ya teman-teman, tips dari saya ketika mengecek apakah ini udah bersih atau belum pembilasannya. Nah, tapi kalau saya pribadi mending saya ulang bolak-balik pembilasannya sampai semua daerah di badannya itu udah tidak terasa licin. Karena licin itu adalah tanda-tanda pembilasan yang kurang bersih. Gitu ya.
lalu akhiri dengan membersihkan mukanya dengan mengelap-elap dengan air bersih. Bisa aja saya bersihkan mukanya dengan pemberian sampo dan saya sikat dengan sikat gigi bayi. Cuman karena saya rasa saya udah tiap hari membersihkan mukanya dan memberi bedak di daerah mukanya, saya nggak perlu lakukan itu. Nah, kita lanjut dengan pengeringan. Jadi saya gunakan kanebo, saya keringkan badannya, saya tekan-tekan, jadi nggak usah digosok ya teman-teman. Jadi tekan-tekan pelan-pelan. Ini videonya saya percepat karena bakal lama, hanya untuk nyerap airnya dengan kanebo. Ketika udah, baru teman-teman gunakan corong dengan tekanan udara yang paling rendah. Saya biasa gunakan corong dengan tekanan yang paling rendah dengan jarak yang agak jauh, terus saya deketin hingga kucingnya nyaman. Perlu pakai heater nggak sih kak? Perlu untuk di awal karena si kitten bakal kedinginan biasanya. Jadi saya mulai dulu di daerah bawah perut, baru saya mulai lanjutkan ke daerah atas punggung, belakang telinga, leher dan lain-lain. Tapi saya biasa memulai di daerah perut, paha dan intinya daerah-daerah bawah lah. Karena daerah situ yang biasanya itu daerah sulit untuk dikeringkan ketika si kucing udah nggak terlalu kedinginan. Dia bakal banyak petakilan. Nah saat begini kan dia mulai rada kedinginan tuh. Di saat dia rada kedinginan, saya blower daerah-daerah yang rada susah itu biar dia bakal tetap diem. Latih terus ya teman-teman. Nah ini si latte udah dimandikan, jadi teman-teman bisa lihat ya bulunya lebih terurai, lebih shiny, lebih bersih dibandingkan dua saudaranya. Oke, semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari video ini. Jangan lupa klik like video ini, subscribe channel saya, dukung saya terus supaya saya semakin berkembang. Untuk link produknya bakal saya tulis di deskripsi box. Thank you.